Salam dan Assalamualaikum untuk teman-teman dan Ibu dosen etik. Hari ini kita mau mempresentasikan tentang analisis keamanan data donatur pada sistem informasi Gerakan Nasional Orang Tua Asuh di Indonesia. Kami dari kelompok 11. Nama saya Catherine, ada Syahrini Agustina, Anissa Sasabila Aprisa, Maria Salome Wonewake, Alfonsa Metafani Yanake Masih. Selanjutnya, yaitu adalah tentang pendahuluan. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh atau disebut GINOTA, ini disebut sebagai program sosial yang memberi bantuan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga prasejahtera di Indonesia sejak 1996. GINOTA telah beralih dari sistem administrasi manual ke sistem informasi digital untuk mengelola data donatur dan penyalur bantuan. Digitalisasi ini penting untuk efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam menghadapi ancaman cyber terhadap data sensitif. GINOTA memiliki pelindungan data sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan menerapkan prinsip confidentiality, integrity, dan availability atau disebut CIA. Masih ada tantangan keamanan seperti kerentanan autentikasi dan minimnya enkripsi data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keamanan data GINOTA, mengidentifikasi potensi kerentanan, dan memberikan rekomendasi perbaikan keamanan. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan keamanan sistem informasi organisasi sosial di Indonesia. Yang ketiga, sistem informasi. Sistem informasi itu menggabungkan teknologi prosedur, data, dan sumber daya manusia untuk mengolah informasi. Ini penting untuk pengambilan keputusan dan kontrol organisasi seperti GINOTA dalam mengolah donasi secara efisien. Digitalisasi membuat proses donasi lebih cepat dan transparan. Untuk keamanan informasi, eh, GINOTA ini melindungi data dari ancaman untuk menjaga bisnis, minimalkan kerugian, serta melindungi kerahasiaan dan integritas. Tiga prinsip utama adalah kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan yang penting dalam sistem donasi. Perlindungan data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi mengharuskan organisasi menerapkan prinsip perlindungan data dan menghadapi sanksi jika tidak patuh. Selanjutnya, ancaman dan resiko siber. Ancaman siber terhadap organisasi berbasis data digital sangat serius, ditandai oleh serangan seperti phishing, malware, dan ransomware. Organisasi sosial seperti GINOTA lebih rentan karena menyimpan data sensitif, tetapi sering memiliki anggaran dan infrastruktur keamanan yang terbatas. Hal ini menempatkan mereka pada resiko tinggi kehilangan data berharga yang dapat merusak reputasi, mengganggu misi, dan menyebabkan kerugian finansial. Ada pula jenis ancamannya, yaitu phishing. Phishing adalah manipulasi karyawan agar menyerahkan kredensial atau mengunduh malware, sering menjadi pintu masuk awal serangan ransomware. Yang kedua ada malware dan ransomware. Menghentikan operasi organisasi sepenuhnya dengan mengenkripsi semua data penting, menuntut tebusan, dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Selanjutnya ada brute force atau autentikasi. Upaya untuk mendapatkan akses ilegal ke sistem email, database, dan database server dengan mencoba mengkombinasi username dan password secara acak dan masif. Selanjutnya ada SQL injection. Itu penyerangan dapat mencuri, memanipulasi, atau menghapus data sensitif di database, misalnya data donatur, melalui celah pada aplikasi web. Dan terakhir ada kebocoran data atau data breach, kerugian reputasi dan kepercayaan
kepercayaan yang parah, denda regulasi jika berlaku, dan resiko hukum karena data pribadi donatur atau penerima bantuan terekspos. Selanjutnya ada model analisis keamanan sistem informasi. Yang pertama, analisis standar ISO atau IEC 27001, kerangka kerja tata kelola. Model ini berfungsi sebagai kerangka kerja tata kelola dan kepatuhan keamanan data. Nomor 2 ada STRIPE, identifikasi ancaman tingkat komponen. Digunakan untuk identifikasi ancaman secara terperinci pada setiap bagian atau alur data dalam sistem disebut threat modeling. Yang ketiga, analisis resiko, risk assessment atau kuantifikasi dampak, menghubungkan ancaman spesifikasi dengan nilai aset, menentukan probabilitas atau kemungkinan dan dampak konsekuensi kerugian. Yang keempat ada CIA trade, confidentiality, integrity, availability, prinsip dasar. Model dasar ini menetapkan tujuan utama dan kriteria evaluasi keamanan data. Setiap kontrol keamanan harus mendukung 3 aspek, yaitu kerahasiaan, confidentiality, integritas, dan ketersediaan. Yang kelima, integrasi model. Dalam keamanan data, model-model seperti ini, triad, STRIDE, dan analisis risiko digunakan untuk menetapkan tujuan keamanan, mengidentifikasi ancaman, dan menilai serta memprioritaskan risiko. ISO atau IEC 27001 mengelola seluruh proses ini dalam sistem manajemen keamanan informasi dan organisasi. Selanjutnya ada sistem informasi GenOTA. GenOTA memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola data anak asuh, donatur, donasi, dan pelaporan bantuan, sejalan dengan tren transparansi filantropi digital di Indonesia. Namun digitalisasi ini membawa resiko keamanan data seperti pertama, lemahnya autentikasi pengguna, yang kedua, tidak adanya enkripsi database, yang ketiga, kurangnya audit trail, yang keempat, lemah dalam backup dan manajemen server, yang kelima, resiko kebocoran data dan internal dan eksternal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya metodologi penelitian. Metodologi analisis keamanan data yang ditetapkan pada Sistem Informasi Gerakan Nasional Orang Tua Asuh atau yang disebut juga GenOTA mencakup pengumpulan data, analisis, dan perumusan rekomendasi. Pendekatan kualitatif dengan studi kasus digunakan untuk memahami konteks, implementasi, dan kerentanan keamanan sistem informasi tersebut, seperti pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi fenomena penerapan keamanan informasi di GenOTA. Fokus pada sistem informasi, GenOTA bertujuan memahami keunikan, kompleksitas, dan dinamika keamanan. Kedua itu ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian mengenai sistem informasi GenOTA dilakukan secara daring untuk efisiensi berlangsung selama 6 bulan, mencakup persiapan mengumpulkan data, analisis, dan penyusunan laporan. Selanjutnya, sumber data. Data dalam penelitian ini berasal dari 2 sumber data utama. Pertama ada data sekunder, data premier. Data premier diperoleh melalui wawancara semi-struktur dengan pengelola sistem dan staf terkait. Observasi berlangsung terhadap antarmuka sistem informasi GenOTA serta analisis dokumentasi internal mengenai kebijakan keamanan informasi dan prosedur operasional. Data sekunder melibatkan
literatur akademis tentang keamanan informasi dan regulasi terkait, seperti UU Perlindungan Data Pribadi mengenai keamanan. Selanjutnya ada teknik data. Teknik pengumpulan data utama mencakup studi dokumen untuk data sekunder dan regulasi. Wawancara dalam dengan informan mengunci tentang praktik keamanan data di Genota, seperti observasi non-partisipan untuk mengidentifikasi celah pengguna, dan analisis dokumen internal untuk mencocokkan wawancara dengan kebijakan tertulis. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk menggambarkan keamanan data pada sistem informasi Genota. Proses pencakupannya pertama reedukasi data, yaitu seleksi informasi relevan terkait keamanan. Lalu yang kedua ada penyajian data. Yang ketiga itu ada penarikan kesimpulan dan verifikasi. Lalu yang keempat ada analisis berdasarkan kerangka keamanan informasi. Terus yang kelima ada perumusan rekomendasi yang praktis dan dapat diterapkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Alfonsa. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Analisis kepatuhan kontrol keamanan data. Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan dalam implementasi kontrol A10 kriptografi, di mana data pribadi sensitif donatur disimpan dalam bentuk plain text tanpa inskripsi. Hal ini bertentangan dengan persyaratan kontrol A.10.1.2 ISO IEC 27007 yang mengharuskan penggunaan kriptografi untuk melindungi informasi sensitif. Analisis kepatuhan kontrol keamanan data. Pada aspek tata kelola, analisis menunjukkan bahwa YL Genota belum memiliki kebijakan keamanan informasi yang formal, tertulis, dan disahkan oleh manajemen puncak. Prosedur yang mengatur hak akses dan penanganan insiden hanya didasarkan pada SOP umum yang tidak memadai. Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap kontrol A.5.1.1. Ketiadaan kebijakan resmi ini berdampak pada ambisius tanggung jawab antara staf operasional dan teknis, serta membuat YL Genota tidak memiliki dasar hukum internal yang kuat untuk menindak pelanggaran keamanan. Akibatnya, upaya pengamanan data menjadi bersifat reaktif dan bukan preventif, yang jauh dari prinsip manajemen risiko SMKI. Identifikasi dan prioritas risiko keamanan data donatur. Penentuan skor risiko tertinggi memiliki skor likelihood 4 dan impact 5 akibat kerentanan teknis pada aplikasi. Kebocoran data donatur dapat menyebabkan kerugian reputasi yang tidak dapat diperbaiki bagi organisasi nirlaba. Pengendalian saat ini, seperti firewall jaringan, tidak memadai untuk mencegah serangan SQL injection. Oleh karena itu, tindakan mitigasi segera diperlukan sebagai prioritas utama. Prioritas risiko penyalahgunaan akses internal. Risiko kedua dengan tingkat keparahan tinggi adalah penyalahgunaan akses penuh oleh administrator database dengan skor risiko 15 dengan kategori tinggi, meskipun likelihood insiden ini dinilai lebih rendah. Risiko ini berakar dari kelemahan tata kelola di mana individu memegang hak akses super user ke seluruh database tanpa penerapan segregation of database. Pembahasan ini menekan bahwa keamanan data donatur tidak hanya terancam oleh serangan eksternal, tetapi juga rentan terhadap ancaman dari dalam. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian tentang keamanan data pada Sistem Informasi Gerakan Nasional Orang Tua Asuh atau Genota, disimpulkan bahwa penerapan keamanan data memerlukan penguatan. Analisis menunjukkan mekanisme keamanan, tetapi belum terstruktur dan tidak sepenuhnya mengikuti standar ISO atau IEC 27001 dan UU PDP nomor 27 tahun 2022.
terdapat beberapa celah keamanan seperti pengelolaan hak akses yang tidak optimal, kurangnya dokumentasi dan tidak adanya prosedur penanganan insiden. Meskipun fungsional sistem baik, peningkatan sistematis dalam keamanan data melalui kebijakan yang lebih kuat, kontrol teknis dan edukasi penggunaan sangat diperlukan untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data. Demikian presentasi dari kelompok kami. Minta maaf ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.